Selamat siang dan salam. Kita ketemu kembali bersama saya Empu Gelol. Pada sesi ini sebenarnya Empu akan menanggapi komentar seseorang di konten YouTube-nya Empu ya. Tapi sebelum Empu menanggapi, Empu akan menunjukkan dua jenis mandau tipe lamet bauk nih. Tuh, yang terjangkau. Nah, ini yang terjangkau. Lamet bauk ini kan bervariasi maharnya. Nah, ini yang 3.500.000 lamet bauknya ini tuh. Tuh bilahnya. Ini yang 3.500.000. Tuh. Nah, ini pengikat di pinggangnya, nih ada patung. Tuh. Nah, ini yang 3.500.000. Kemudian ada lamet bauk yang maharnya 2.500.000. Nah, ini jenis lamet bauk juga 2.500.000 tuh. Tuh. Nah, ini yang 2.500.000 tuh. Bilahnya juga bagus tuh. Silakan dihubungi di nomor WhatsApp Empu di bawah sini bagi yang berminat terhadap dua mandau yang ada ini. Oke, kita akan menanggapi apa yang disampaikan oleh saudara kita melalui komen di konten YouTube-nya Empu. Beliau menyebutkan seperti ini. Kenapa mandau Dayak Benua buatan Empu kok mahal? Tidak seperti mandau Dayak Benua yang lain. Itu. Buatan Empu mahal, maksudnya Dayak Benua yang lain tidak mahal. Kenapa buatan Empu mahal? Itu. Dia bilang kok nggak seperti yang lain murah menurut dia mungkin itu. Terus beliau juga mengatakan Empu temuin saya, dia bilang ya, ke Sintang ya, beliau mengatakan Sintang. Ada Empu sematkan komentarnya di video Empu, yang kebetulan di video itu kan ada Empu menunjukkan tangkin juga segala macam. Video sebelumnya kan ada Empu sematkan suruh temui beliau di Sintang. Rasanya Sintang itu daerah Kalimantan Barat ya rasanya. Tuh, kita berbicara masalah bisnis, dia bilang seperti itu. Saya pikir seperti ini. Kalau untuk masalah mandau, masing-masing buatan itu tidaklah sama, meski sesama satu suku. Seperti saya Dayak Benua dengan saudara saya Dayak Benua yang lain, nggak mungkin sama. Karena mandau bukanlah seperti gelas harus sama, bukanlah seperti baju yang ketika produknya sama harus sama, dibuat oleh satu produk. Tetapi mandau ini menyangkut hasil karya masing-masing yang membuatnya, yang menurut dia pantasnya dimaharkan berapa, seperti itu. Selain itu pula, di dalam masalah pemaharan mandau ini tidak ada hak orang lain mengatur atau mengintervensi harga punya orang lain. Seperti saya, walau sesama suku saya orang Benua, dia mau memaharkan mandau dia punya sama orang lain, terserah dia. Untuk suku saya sendiri itu, saya nggak pernah mengaturnya karena tidak ada hubungan. Karena bicara mandau ini kan menyangkut karya masing-masing. Karya masing-masing ini yang tentunya kita tidak kerjasama dengan orang. Kita juga mengeluarkan inspirasi, ide, tenaga kita sendiri, nggak ada sangkut paut sama orang ya. Terus untuk masalah pembuatan mandau ini,
nggak ada hak orang lain mengatur kita. Apalagi ini saudaraku jauh-jauhnya dari Sintang sana. Iya. Itu. Terus suruh saya ke Sintang. Mungkin kalau untuk ke Sintang nggak mungkin lah kayak saya. Saya tidak punya kepentingan dengan yang komentar ini. Iya. Tapi kalau beliau ingin ketemu saya di Kaltim, Kota Samarinda, saya siap. Iya. Saya siap menyambut. Ya. Langsung ke rumah saya, nggak ada masalah ya. Karena Anda yang kepingin ketemu saya. Kalau saya ketemu Anda, pertama saya tidak punya urusan ya. Mengenai masalah bisnis itu kan urusan Anda, terserah lah mau bisnis apalah. Itu seperti itu bayangannya. Nah di sini Empu menganggap hal ini kok terasa ganjil sekali gitu. Masalah mandau seolah-olah orang lain bisa menentukan harga punya kita. Saya baru temuin ini ya. Kenapa harus sama gitu? Nggak ada istilah seperti itu. Saya ini nggak repot. Orang lain memaharkan mandau harga 100 juta maharnya. Bahkan seandainya ada yang memaharkan mandau 5 miliar juga, saya nggak pernah repot. Ya. Kenapa? Karena itu dia punya, ya, urusan dia. Terus orang yang memaharkan, bukan kita. Kalau seumpamanya kita merasa itu mahal, nggak perlu kita maharkan. Seperti saya memaharkan mandau. Saya tidak pernah memaksa orang lain untuk memaharkan saya punya. Nggak pernah, itu prinsip saya dari dulu. Nggak pernah, ketika orang suka ya silakan, enggak juga enggak apa-apa. Namun konten saya ini banyak tentang mengisahkan tentang mandau, edukasi, dan lain-lain, penjelasan tentang mandau tempilan. Seperti itu. Jadi, kayak Empu ini buat mandau, saya tidak kongsi sama orang. Terus saya juga yang mengeluarkan biaya sendiri, tenaga sendiri. Tiba-tiba ada orang mengatakan mandau saya mahal. Ya kalau masalah mahal itu kan urusan saya. Mau mahal mau murah itu kan terserah saya, itu pertama. Nggak ada hubungan sama sekali ya, dengan Anda gitu. Ya. Itu. Kalau saya ini terus terang, saya ini pertama, saya orang tua. Saya ini mempunyai rasa malu yang tinggi. Kenapa? Karena saya biar begini, hidup saya susah. Saya punya harga diri. Banyak saudara saya yang memaharkan mandau di TikTok, di YouTube. Paling saya melihat saja. Saya tidak pernah komen yang aneh-aneh. Masalah punya orang atau membanding-bandingkan, nggak ada urusan, karena saya punya rasa malu. Kalau orang sudah tidak punya rasa malu, berarti orang ini sudah nggak benar. Itu. Kalau saya punya rasa malu untuk masalah barang orang. Ada waktu kemarin juga yang komentar di TikTok Empu juga mengatakan seperti ini. Mandau Empu mahal, dia bilang. Di tempat kami di kampung murah, nggak seperti Empu punya. Kan ini juga aneh. Membandingkan dia punya. Kalau seumpamanya punyamu murah, ya bersyukurlah kamu. Ya, punyamu cepat laris, cepat habis, ibarat dagangan. Ya. Ngapain merepotkan punya orang? Seperti saya tidak pernah merepotkan punya orang. Semua saudara saya, bahkan yang baru-baru belajar, banyak yang buat mandau itu, saya nggak pernah merepotkan karya orang kok. Dia sendiri yang buat, dia sendiri buat bilah segala apa macam. Jikalau orang memaharkan mandaunya dia karena orang suka, kenapa harus saya sewot? Kan seperti itu. Banyak kok, kayak di TikTok Empu kemarin. Itu aneh seperti itu. Ini orang-orang
Tipe yang tidak punya rasa malu, tidak ada harga diri. Kalau saya pembuat mandau. Sejelek apapun buatan saya punya harga, terutama harga diri. Saya nggak ngurus punya orang. Orang lain memaharkan mandaunya sumpamanya laku 5 miliar. Saya nggak repot. Walaupun harga setinggi langit seperti itu nggak ada masalah buat saya. Terserah orang. Lagi pula ketika orang suka membelinya, ketika orang suka memaharkannya, seperti itu. Nggak ada sama sekali saya merasa keberatan atau saya merasa sumpamanya saya harus memberi teguran. Apa hubungannya? Saya terus terang, kalau untuk masalah ini kan saya tuh pertama anti berdebat, kedua saya ini nggak mau repot gitu dengan urusan orang, dengan barang orang. Tapi ketika ada yang merasa keberatan segala macam, ingin ketemu dengan saya, temuin aja saya nggak bakalan lari. Ya cuma kalau saya nemuin orang nggak, saya di Samarinda, bisa nanti saya kasih nomor WhatsApp saya kan ada, bisa Sherlock ke rumah saya. Itu ya, karena saya ini berbicara pada kebenaran. Mungkin sumpamanya ada yang merasa, wah Empu ini ngomong seperti ini. Apabila ada yang merasa tersinggung dengan omongan saya, berarti kan orang itu nggak bagus. Kenapa? Seperti itu. Makanya itu kalau kita berkarya sumpamanya memaharkan mandau, atau ketika kita kepingin memiliki punya orang, katakanlah seperti itu. Kalau punya orang terasa tinggi, kita tidak mampu, ya nggak usah dibeli. Itu. Kalau punya orang terasa tinggi lalu kita minta murah, mana orang mau? Nah, ya. Orang punya standar, katakanlah harga masing-masing. Seperti saya dari dulu udah pernah repot. Saya buat mandau puluhan tahun. Saya nggak pernah repot dengan punya orang. Orang memaharkan berapa. Coba aja lihat di manapun, baik itu di YouTube, baik itu di TikTok, sumpamanya. Adakah Empu pernah berkomentar? Nggak pernah. Walaupun lewat di TikTok Empu tonton aja, lihat lewat gitu. Di YouTube seperti itu juga. Karena saya dididik dari almarhum ibu saya serta bapak saya untuk jangan dengki terhadap pencapaian orang lain. Makanya sampai detik ini saya tidak pernah iri ataupun dengki terhadap pencapaian orang lain. Biarlah itu menjadi milik orang. Kenapa? Karena saya punya harga diri, saya punya rasa malu. Itu yang saya pelihara hingga saat ini. Apalagi masalah seperti ini, masalah mandau. Saya tidak pernah nyentil orang dengan sumpamanya bahasa yang nggak bagus dari suku manapun, dari untuk saudara saya tidak pernah. Karena saya menjaga jangan sampai ketika orang angkat bicara saya malu. Itu. Kemudian masalah ukiran juga. Ukiran punya orang saya tidak pernah membahasnya juga. Saya nggak pernah repot terhadap punya orang. Bahkan sering di WhatsApp Empu, orang yang memaharkan mandau dari orang lain kemudian ditanyakan kepada Empu. Sering tidak pernah Empu jawab. Dan selalu Empu katakan bagus. Kenapa? Karena Empu tidak mau terjebak. Nanti ketika saya menilai seperti ini, lalu bahasa saya disampaikan kepada si tukang buat mandau tersebut, kan mengadu domba jadinya. Itu.
Bahkan kemarin ada yang maksa-maksa ya, di WhatsApp. Dia memaharkan mandau murah. Dia bilang punya empu mahal, saya dapat mandau ini empu murah. Dia bilang jauh daripada punya empu dan ini bagus. Juga dia tunjukkan kepada saya. Dan saya langsung memohon maaf. Mandau yang kamu maharkan dengan harga itu dan sesuai foto yang kamu tunjukkan itu mandau souvenir. Mandau juga, tapi itu souvenir, mandau pajangan. Tak sama dengan mandau yang asli. Itu seperti itu. Oke, mungkin hanya itu saja yang saya sampaikan pada siang hari ini buat kita semua. Dan ini juga apa yang aku sampaikan ini mengandung pesan. Tetaplah kita harus berhati-hati menjaga adab sopan santun dengan orang lain. Kedua, jangan pernah kita ada rasa iri dengki terhadap pencapaian orang lain kalau itu memang bukan hak kita. Nggak mungkin itu bisa kita dapatkan. Selain itu juga, semua orang itu mempunyai takaran rezekinya ya masing-masing, yang tidak mungkin dikurang-kurangi dan yang tidak mungkin dilebih-lebihkan dari rezeki orang lain lalu dikasihkan ke kita semuanya. Itu tidak. Semua punya porsi takaran masing-masing. Percayalah itu. Kalau itu memang rezeki Anda, ya itulah. Nah, kita syukuri. Ya, seperti saya syukuri apa yang saya dapat maupun susah segala macam. Saya nggak repot dengan punya orang dari dulu. Bahkan saya tidak pernah berkomentar atau menyerang dengan kata-kata yang tidak bagus terhadap orang lain. Banyak kok pembuat mandau, terus terang tidak pernah saya menyentil. Tapi kemarin di TikTok Empu ada berapa bulan ini ya, di situ ada beberapa orang bahkan mengaku dia pembuat mandau juga ya, lalu membanding-bandingkan dengan dia punya. Saya sampai geleng kepala. Kenapa sih kamu kok repot buatan orang? Saya nggak pernah repot buatanmu kok. Nah ini, itu sesuatu hal yang nggak masuk akal. Silakan Anda menjual atau memaharkan ke seluruh masyarakat kita Indonesia yang ada. Kenapa harus itu dibandingkan dengan punya empu? Seperti itu. Empu aja tidak pernah membandingkan buatan empu dengan punya orang lain. Oke, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Semoga saja ini bermanfaat dan sekalian pesan empu tadi untuk kita semua agar tetap berhati-hati, berkomentar serta lainnya. Akhir kata ucapkan salam budaya dan tabis selalu untuk kita semua. Amin.